Halo Tribuners, Andara Early mengakui pernikahannya dengan Bugi Ramadana sudah diputus cerai pada Oktober 2025 lalu. Namun menariknya Andara Early masih membuka pintu rujuk untuk Bugi Ramadana supaya mereka bisa melanjutkan pernikahan yang sudah terjalin selama 14 tahun itu. Andara mengakui bahwa ia memberikan kesempatan kedua untuk Bugi guna memperbaiki kesalahannya hingga akhirnya mereka bisa melanjutkan pernikahannya lagi. Kesempatan itu diberikan oleh Andara setelah putusan cerai dibacakan atau saat sudah memasuki masa idah. Akan tetapi semua usaha yang dilakukan oleh Bugi diakui oleh Andara Early uh, di luar dari ekspektasinya, dan ia merasa kesalahan bukan berada di Bugi melainkan berada dalam dirinya karena apa yang ia terima rasanya sudah berbeda, jauh berbeda sebelum ketika dibandingkan dengan uh, beberapa tahun silam sebelum mereka memutuskan cerai. Di sisi lain, Andara Early mengakui pernikahannya dengan Bugi Ramadana tidak bisa dipaksakan karena ia menganggap rumah tangganya yang sudah berjalan 14 tahun itu sudah sangat tidak sehat, sehingga jika diteruskan maka pernikahannya akan berjalan dengan sia-sia. Berikut keterangan dari Andara Early. Perceraian Andara Early dan Bugi Ramadana ternyata tidak terjadi secara tiba-tiba, usai mereka mengarungi bahtera rumah tangga selama 14 tahun. Andara Early mengaku telah memberikan kesempatan terakhir Bugi Ramadana, ketika putusan cerai sudah dibacakan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat pada Oktober 2025 lalu. Kesempatan yang diberikan Andara Early itu dengan harapan, ada perubahan atau pembuktian dari Bugi Ramadana jika memang ingin mempertahankan rumah tangga. Kata Andara Early ketika ditemui di kawasan Tendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Senin, 5 Januari 2026. Nah, 6 bulan itu ketika bisa itu emang keputusan bersama atau emang mbaknya sendiri yang keluar dari rumah itu seperti apa? Enggak, ini keputusan bersama karena kan kita ada rumah gitu, jadi aku yang tinggal di rumah, terus dia kembali ke rumah orang tuanya. Karena keputusan bersama akhirnya sidang berjalan cepat, prospek atau gimana mungkin? Iya, sidang berjalan cepat, alhamdulillah. Keputusannya juga versi kemarin. Nah, mungkin memutuskan juga untuk blow up di media sosial, mungkin apa sih mbak tujuannya, maksudnya seperti apa? Nah, awalnya tuh sebenarnya aku nggak terlalu pengen nge-publish atau kayak ya kayak begini gitu akhirnya ya, tapi kenapa akhirnya ya udah deh dipublish juga. Pertama, masa idahku udah selesai gitu ya, jadi di awal Januari kemarin alhamdulillah putusan memang di Oktober sudah keluar, memang kita sudah diputuskan sudah bukan suami istri lagi, dan masa idahku juga di awal Januari sudah selesai, dan keluarga menyarankan untuk ada baiknya memang dipublish untuk menghindari hal-hal kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan gitu ya, takutnya terjadi sesuatu atau apa, jadi daripada menghindari fitnah lebih baik memang dipublish aja, jadi memang sudah tidak ada apa-apa gitu. Kak, kalau boleh tahu itu mungkin selama pisah rumah 6 bulan itu kakak ngapain aja sih maksudnya? Ngapain aja sebenarnya, karena hubungan aku sama Bugi masih alhamdulillah baik-baik aja ya, jadi kita masih, orang juga masih berapa kali juga ketemu kita kelihatannya yaitu kayak kita masih sama-sama ya, karena buat anak ya gitu, kita masih sama-sama, hubungan aku juga alhamdulillah masih baik-baik aja gitu, baik-baik dalam artian kita komunikasi, kita jalan bareng untuk sama-sama anak-anak gitu, jadi ya mungkin ya itu yang makanya jadi pertanyaan orang, lah kemarin kayaknya bukannya masih sama-sama, masih bareng-bareng gitu. Nah, itu makanya keluarga menyarankan untuk udah dipublish aja lah gitu, biar tidak menimbulkan fitnah di kedepannya. Anak yang paling kecil sulit biasa menerima, anak yang paling kecil anak yang paling kecil sulit biasa menerima gitu, atau butuh pengertian dulu gitu? Enggak sih, alhamdulillah dua-dua anak malah mensupport. Menyayangkan gak sih 14 tahun? Sebenarnya kalau ngeliat angka sayang ya gitu, maksudnya karena ini kayak relationship terlama aku. Cuma ya balik lagi, kalau aku lanjutin kita sama-sama nggak sehat, kita bisa hidup dalam
apa ya, rumah tangga yang munafik jadinya ya gitu ya, karena kita nggak nemuin solusi untuk solusi lain selain ini gitu. Mau kita coba berusaha segimanapun, sama-sama aku berusaha, Bugi juga berusaha, aku yakin sama-sama berusaha, tapi karena kita sudah di jalur yang frekuensinya beda, kita nggak akan ketemu jalannya gitu ya. Sama aja kayak satu frekuensinya AM, satu frekuensinya FM, kan nggak akan ketemu di satu gelombang yang sama gitu, yang bisa didengar secara enak gitu. Tapi kan suami kan juga sempat resign ya kemarin. Itu sekarang sudah ada kerjaan baru belum sih? Dan kamu sekarang Kegiatannya alhamdulillah masih mencari ya sampai sekarang gitu. Kemarin sempat online driver juga gitu, tapi waktu itu cuma berapa bulan ya dia, kalau nggak salah cuma 3 bulan apa gitu, jadi karena kurang cocok juga sama dia, jadi ya udah. Tapi sampai sekarang sih masih alhamdulillah masih berusaha untuk mencari. Oh, dari segi ekonomi cukup juga untuk kalian sendiri. Insya Allah. Andara udah lama nggak di entertainment, udah terlalu aktif. Kenapa dari sini akan mulai lagi aktif di entertainment tersebut? Nggak tahu ya, walau alam ya. Maksudnya kalau passion sih pasti ada, karena namanya juga aku mulai kerja di dunia entertainment ya karena kita senang ya berhubungan dengan dunia seni ini. Tapi ya walau alam sih, maksudnya kalau memang ada kesempatannya, masih ada rezekinya di sini, kenapa enggak. Tapi kalau misalnya idealnya tadinya begitu masuk kepala 4, pengennya slow living aja di rumah, ibu rumah tangga, ngurusin anak, berkebun kali ya, menikmati ya pokoknya idealnya orang-orang di kampung lah gitu rasanya gitu. Tapi ternyata dilalah bahwa Allah nunjukin jalan, ya udah harus kembali lagi ngeriset diri. Mudah-mudahan 2026 ini 2025 banyak pembelajaran, dan 2026 jadi disempurnakanlah semuanya gitu. Kesepakatan ininya gimana mungkin kesepakatan pembagian harta kan tadi sih? Enggak sih, alhamdulillah kita nggak ada beda-beda gitu. Kalau misalnya rumah KPR yang udah lunas itu akan anak-anak atau beri ke Rumah karena itu atas nama aku, rumah ke aku. Kalau tidak cocok kan pasti ada di dalam rumah tangga. Tadi apa sih Kak? Rujuk sebenarnya pada saat kemarin masa idah itu aku memberikan injury time ya gitu ya untuk bibinya sendiri, dan memang sudah kita bahas bahwa ya disitulah masa untuk dia untuk pembuktian bahwa kalau memang mau rujuk saat itu diusahakannya gitu ya. Tapi ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai atau belum sesuai dengan keinginan aku, nggak sesuai dengan ekspektasi yang aku harapkan. Jadi ya kembali lagi bahwa memang kita nggak bisa memaksakan sesuatu yang memang bukan pada tempatnya gitu. Jadi ya seperti tadi aku bilang, mungkin karena kita frekuensinya juga beda, jadi mau dia usaha kayak gimana, penerimaan aku pasti juga akan beda jadi. Berarti Mbak memang sudah ada niat untuk menunggu mantan suami untuk rujuk lagi berarti di selesai masa idah itu berarti? Kemarin iya gitu, karena memang ya untuk melepaskan 14 tahun bersama yang sudah menjadi kebiasaan dan lain-lain itu kan gak gampang gitu kan. Tapi bukan berarti di kesempatan 3 bulan itu harus benar-benar ayo kita kembali lagi dari nol, kita mulai dari nol, bagai semuanya nggak bisa. Ini kan kita sudah pernah punya modal 14 tahun ini jangan dilupakan gitu. Kenapa akhirnya terjadi keputusan seperti ini, kan efek dari 14 tahun yang sudah akumulasi dari 14 tahun itu gitu. 3 kali kawin cerai mungkin apakah takut dengan Ina sendiri gitu dengan sebenarnya sih nggak ada yang pengen seperti ini ya Mas ya. Maksudnya aku juga bukan menikah bukan karena wah nanti akan cerai, ini enggak gitu ya, nggak pernah ada yang mau seperti itu. Mau pernikahan dari awal juga aku nggak pernah ada seperti itu, tapi ternyata kondisi yang
takdir yang akhirnya membuat jalannya adalah seperti ini. Kita berusaha, sangat berusaha gitu, nggak ada yang dari yang awal sampai sekarang nggak ada yang nggak aku usahakan. Apalagi background aku punya keluarga yang broken home, mama papaku cerai, pastinya aku punya mimpi dong tentang pernikahan itu seperti apa. Aku pengen banget keluarga aku works lah ya gitu, tapi ternyata alhamdulillah aku harus mengalaminya lagi dan jadinya seperti ini. Trauma atau akan lebih hati-hati untuk mendapatkan tanggapan seperti itu? Bilang trauma kayaknya jangan ya, karena kayak nggak bersyukur dengan apa yang Allah sudah berikan. Tapi kalau misalnya untuk membuka lembaran baru atau apa, belum terpikir, karena ya aku pasrahin semua ke Allah aja gitu. Kalau memang aku masih punya jodoh, siapapun jodoh aku, apakah mungkin nanti bisa kembali lagi ke bumi atau gimana, aku nggak tahu gitu. Tapi kembali lagi niatan aku cuma satu, itu benar-benar semata-mata ke Allah. Kalau Allah udah nunjukin ke aku bahwa oh ini loh kamu akan ada jodohnya, ini sebenarnya ini gitu ya. Tapi sebelum memutuskan untuk berpisah, ada konsultasi juga nggak sih ke pihak-pihak mungkin kayak ulama, ustadz, atau mungkin pihak dari pengadilan agama juga seperti apa? Kalau ke pengadilan agama enggak, cuma aku sempat konsul ke beberapa ustazah gitu ya. Ada ustadz juga mengenai pernikahan itu seperti apa. Banyak insight-insight, karena alhamdulillah juga lumayan suka ikut beberapa kajian juga, dapat ilmu juga di situ. Akhirnya makin ini aja, makin menemukan diri ya, oh ternyata harus seperti ini loh. Mungkin kan setiap perpisahan pasti ada sedikit penyesalan seperti apa yang dirasakan dari perpisahan? Penyesalannya apa ya? Penyesalan lebih ke arah angka aja kali ya. Kita udah 14 tahun gitu kayak sayang juga, tapi ya kalau misalnya mau diterusin ya balik lagi, kayak nggak sayang diri sendiri aja gitu. Kita kan udah 3 kali nih maksudnya gagal gitu kan. Nggak bisa, aku nggak mau ngomong gagal. Nggak, iya, maksudnya belum beruntung lah ya. Mungkin kalau bisa dibilang kebahagiaan pernikahan seperti apa yang kakak pengenin gitu dalam pernikahan gitu, supaya akhirnya bisa sampai akhir hayat gitu. Ya seperti pada umumnya ya gitu, ya pernikahan itu kan dari dua belah pihak gitu untuk bertumbuh bersama, mengayomi bersama, pokoknya semuanya bareng-bareng lah. Tapi kalau ternyata frekuensinya beda, itu akan susah gitu ngebangunnya. Sama aja kayak di satu begini frekuensinya cepat, yang satunya lambat, ini kan tubuhnya jadi nggak ketemu nih titik puncak untuk kebahagiaannya gitu. Tahun baru, status baru, Agak lucu dengan kalimat itu ya, tapi ya iya lagi gitu ya, bener ya gitu. Ya mudah-mudahan status baru dalam artian yang positif ya, maksudnya dengan doa-doa banyak, support dari nggak cuma keluarga, teman-teman terdekat, tapi ternyata alhamdulillah banyak juga dari teman-teman netizen juga dan lain-lain yang malah ikut mensupport apapun tanpa mempertanyakan kenapa dan lain-lain, lebih mendoakan aja bahwa yang terbaik itu udah cukup banget sih buat aku, itu means a lot banget. Udah ditanya gitu. Bagiannya kan tadi sempat katanya mau pemberian anak ke orang tua itu ada pembagian waktunya nggak sih, mungkin kayak weekend? Enggak sih, aku nggak ngebatasin anytime kapan aja gitu. Jadi mau tiap hari atau apa, tapi ya kembali lagi ya paling kita tinggal diskusin aja, karena anak tetap butuh apa ya, oke, yang hilang cuma status kita sebagai suami istri aja, tapi sebagai orang tua kan kita tetap ada buat mereka sampai kapanpun gitu. Jadi jangan sampai itu yang lepas. Tapi harus kan bukan darah dan hak asuh gitu. Hak asuh. Artinya tidak membatasi juga dong ya. Enggak ada batasi. Tapi kan perpisahan antara dua insan nggak bisa didapatkan, melibatkan keluarga juga pasti. Tanggapan dari keluarga seperti apa sih? Tanggapan keluarga ya pasti mereka kaget ya awalnya. Cuma karena mereka kenal aku, mereka kenal Bugi juga, ya mereka sangat cukup memahami bahwa memang ini yang terbaik untuk dua-duanya.
mungkin di status baru ini ada harapan khusus nggak sih Kak? Maksudnya kan doa baik juga mungkin. Ya itu tadi doa baiknya ya semoga 2026 hal-hal baik aja lah yang terjadi ya gitu, nggak cuma buat aku pribadi tapi buat semua orang juga yang ada di sini, yang nonton beritanya, pokoknya hal-hal baik aja deh gitu. Jadi nggak mau mikirin hal-hal buruk karena takutnya ya jadi doa ya gitu, jadi mendingan kita mikirin sesuatu yang positif aja. Mungkin sedikit Kak, kalau kan setiap masyarakat pasti pro kontra di luar sana. Kalau tiba-tiba ada hujat-hujatan netizen apalagi kan di luar itu tanggapi gimana? Ya sekarang kan aku nggak bisa ngontrol mulut orang, atau aku juga nggak bisa ngontrol jempol orang, jari-jari orang mau berpendapat seperti apa. Tapi kan balik lagi ya mempertanggungjawabkan kan masing-masing ya gitu, mau menghujat mau apa ya, pertanggungjawabannya masing-masing aja, karena biar gimana pun yang tahu dalamnya kan everything happens for a reason, nggak mungkin aku berbuat sesuatu tanpa ada alasannya gitu. Jadi mau orang berkomentar apa ini begini terserah gitu, yang tahu dalamnya aku juga. Jadi ya ikut ngedoain baik-baik aja, aku tidak pernah mau menghujat balik atau apa, enggak, ya udah ikut doa baik. Mudah-mudahan orang yang kemarin mungkin di komen-komen agak gimana gitu ya, agak kurang baik, didoain aja, mudah-mudahan keluarganya baik-baik aja gitu, nggak ngalamin apa yang aku alami. Kak, berarti kondisi mental sekarang lebih stabil, tetap pikirnya atau gimana? Insya Allah ya, maksudnya mungkin ada ya nggak bisa dipungkiri ada satu beban yang sudah terlepas ya dari aku gitu ya. Jadi ya pelan-pelan aku juga lagi ngeriset diri sih sebenarnya. Masih berobat atau? Enggak, aku nggak pakai berobat. Aku sempat konsul ke beberapa psikolog aja, tapi aku nggak sampai konsumsi obat-obat nggak. Jadi Konsul apa? enggak, aku udah nggak konsul lagi. Jadi aku healing sendiri aja, begitu aku ngerasa aku mulai datang anxiety-nya, aku kalau memang nggak works dengan olah napas gitu, akhirnya aku journaling gitu. Di journaling itu lumayan membantu aku sih. Oke. Jadi kan Tunggu tuh satu deh, kasihan. jadi kan suami kan driver juga ya. Kalau Kenapa? kakak sendiri kesibukannya apa? Hah? Kalau kan tadi kan suami kan driver juga, mungkin belum disebutkan tadi kakaknya kesibukan sekarang apa mungkin kurang terdengar sama saya. Oh gitu. Kamu kurang dekat tadi. Kesibukannya sekarang masih alhamdulillah masih mencari. Sudah terdengar. Udah. Oke. Jangan lupa subscribe ya.